Selamat siang, Bapak Dr. Andes Budi Suprapto MBA PhD. Saya Ki Endra Vansani akan membawakan presentasi perusahaan Panasonic dengan melewati tantangannya. Sejarah dari PT Panasonic. Melalui brandnya yang dikenal secara umum dengan nama Panasonic, Panasonic Corporation yang berpusat di Osaka, tepatnya di Jepang, merupakan manufaktur kelas di dunia produk elektronik, khususnya untuk kebutuhan konsumen awam dan bisnis. Dan di Asia Pasifik, Panasonic muncul pertama kali dengan mendirikan pabrik pertamanya di Thailand pada tahun 1961, dan beberapa tahun kemudian operasi Panasonic di kawasan tersebut pun berkembang. Saat ini operasinya ada di 6 area regional dan 80 negara termasuk Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, Panasonic Global Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan melekat tentunya di hati rakyat. Dimulai dengan kehadiran Radio Jawang oleh almarhumah Dr. Andes Haji Thoyib Muhammad. Global pada tahun 1945 mau mengeluarkan TV pertama pada tahun 1962 serta hadirnya brand nasional di tahun 1970. Panasonic Global Indonesia juga merupakan pelopor pendorong perusahaan-perusahaan lokal pemasok komponen. Hingga pada tahun 2004 nama nasional berubah menjadi Panasonic. Sampai saat ini Panasonic di Indonesia tetap merupakan brand elektronik terkemuka yang menyediakan produk inovatif untuk home appliance, yaitu AC, smart TV, kulkas, mesin cuci, perangkat audio, rice cooker, microwave, air purifier, hingga beragam alat penataan rambut dan perwarnaan kulit. Di kalangan B2C dan sistem solution di kalangan B2B yang berorientasi pada pasar lokal untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan yang selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama, visi. Melalui kegiatan usahanya, Panasonic telah lama menamakan DNA elektronik konsumen dengan menjadikan DNA sebagai pusat dari seluruh kegiatan pabrik tersebut dan memajukannya, yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pelanggannya di berbagai ruang dan area di mana mereka tinggal, seperti di rumah mereka, masyarakat, bisnis, perjalanan, dan kendaraan. 4 perusahaan Panasonic tersebut, Appliance Company, Eco Solution Company, AVC, Network Company, dan Automotive and Industrial System Company akan memainkan peran sentral dalam ketetapan menangani industri yang berkaitan erat dengan ruang individu, dan Panasonic akan membangun kemitraan dengan pemain utama dalam bidang industri individu. Dengan bekerja sama dengan mitra bisnis, Panasonic akan aktif menyuguhkan produk dan layanan yang mensosialisasikan nilai baru dan meningkatkan keahlian semacam itu untuk membuat proposal baru, dan ingin hadir dengan selalu berinovasi dalam elektronik konsumen. Panasonic akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih baik bagi setiap pelanggannya. Yang selanjutnya ada misi. Panasonic telah mengabadikan diri demi kemajuan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usahanya dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia. Tujuan dasar manajemen Panasonic Corporation dirumuskan pada tahun 1929 oleh pendirinya, yaitu Konsuke Matsuhita. Tujuan dasar manajemen itu adalah filosofi usaha Panasonic yang mewujudkan misi dan persediaan demi kemajuan masyarakat dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia melalui kegiatan usahanya. Target pasarannya, strateginya untuk menyasar lapisan bawah low end, yaitu dengan menghadirkan produk baru kamera keamanan berbasis IP yang disebut dengan E-Series dengan 3 karakter kuat, 3, yakini easy installation and operation, easy maintenance, dan economic value. Hal tersebut berarti harga yang ditawarkan dapat terjangkau dengan kualitas baik, mudah dipasang dan digunakan dengan target pasar, misalnya minimarket, supermarket, convenience store, budget hotel, sehingga dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Kemudian ada strength. Yang pertama, sampai saat ini Panasonic di Indonesia tetap menggunakan brand elektronik yang paling terkemuka dengan sederajat produknya yang inovatif, mulai dari TV plasma, kamera AC, dan kulkas, mesin cuci, dan lain-lainnya. Kemudian Panasonic merupakan manufaktur kelas dunia di bidang produk elektronik, khususnya untuk kebutuhan konsumen awam, bisnis, dan industri. Yang selanjutnya, brand elektronik yang memiliki kualitas produk yang tinggi dan terbaik dan selalu melakukan inovasi-inovasi hebat untuk produk-produknya. Kemudian menciptakan produk terbaik bagi para konsumennya dan menjadikan produk elektronik pun seharusnya mudah tersedia dengan harga yang terjangkau untuk kebutuhan masyarakat banyak.
Yang selanjutnya ada big news. Pada saat ini krisis berkepanjangan yang melanda Indonesia juga memiliki dampak bagi PT Panasonic tersebut. Ekspor PT Panasonic ke pasar utamanya yaitu Timur Tengah menurun dari 38% menjadi 27% dari total penjualannya. Pada saat yang sama biaya produksi melambung karena naiknya harga bahan bakar, listrik dan telepon. Menurut estimasi National Global, biaya produksi meningkat 3% setiap tahunnya. Hal ini tidak diimbangi oleh peningkatan daya beli dari konsumen. Yang selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, Panasonic merupakan satu-satunya brand yang menyelenggarakan Panasonic Awards, yang merupakan wujud kepedulian dan penghargaan Panasonic di Indonesia kepada insan pertelevisian yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasinya bagi perkembangan pertelevisian tanah air. Yang kedua, Panasonic merupakan sponsor untuk beberapa event internasional yang memiliki tujuan sejalan dengan filosofinya. Yang ketiga, Panasonic terlibat dalam Olimpiade sebagai rekan dunia IOC Pencak Silat yang secara rutin digelar oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia, dan Panasonic adalah satu bukti akan komitmen menjaga melestarikan budaya bangsa. Yang selanjutnya ada threats. Yang pertama, pesaing utama Panasonic ada pada industri pasar televisi LCD adalah Samsung, Sharp, Sony, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, kompetisi intens pada pasar televisi berwarna. Yang ketiga, lingkungan bisnis yang sangat tidak pasti dan pasar yang semakin kompetitif. Yang keempat, jika perusahaan tetap diam akan mudah ditinggalkan zaman. Yang kelima, konsumen memiliki banyak pilihan. Dan kesimpulannya, yang pertama, memberikan sponsor untuk beberapa event internasional yang memiliki tujuan sejalan dengan filosofinya, khususnya dalam rangka bersumbang kasih kepada masyarakat dengan menyediakan teknologi yang terdepan. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kualitas perusahaan dalam menciptakan produk bagi para konsumennya sebagai upaya dari melestarikan budaya kedua perusahaan yang telah diterapkan oleh para pendirinya. Yang ketiga, memberikan reward dalam Olimpiade sebagai rekan dunia IOC pada pesta olahraga paling akbar di dunia ini. Masyarakat luas telah mengenal keterlibatan dan dukungan Panasonic tersebut untuk pertandingan Olimpiadenya. Solusinya adalah mengikuti tren dan melakukan inovasi produk agar dapat bersaing, menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat Indonesia, yang mendambakan produk berkualitas, multifungsi, dan tahan lama dengan desain menarik dan harganya yang terjangkau, dan mempercepat proses time to market perusahaan. Bagian penelitian dan pengembangan perusahaan tidak perlu melalui 2 tahap dalam satu siklus perancangannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.